Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat lan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakniki waktu sholat Isya itu makin mundur. Betul tak? Makin wis arah rampung jam 8 loh itu tadi sholat Isya. Enggak ditunggu. Ibu-ibu jangan dulu bubar. Masih mau mangkat ini ibu-ibu sarah iki meneh kuwi hitung-hitung jam 09.00 apa urung ya kuwi Ustaz ya. Nah sekarang kita awali saking zikir. Karena kita masih bahas zikir pagi petang ji. Sekarang buka lagi bukunya. Ibu tombotan lagi. Mana coba lihat, buka. Pun dihafal. Pun. Nah, sibuk apa tuh neng rumah iki lho? Sibuk apa mbah? Coba dibuka. Nah, ini hari ini lebih banyak ini. Panas ya. Nanti kalau yang belum dapat nyusul ji. Karena sudah sering bagi ini. Kalau tuntun. Sekarang lihat yang singkat-singkat saking nomor 9 halaman 21. Kalau jenengan mau hafal itu terserah, mau panjang-panjang dulu ya monggo, mau pendek-pendek dulu ya monggo. Yang penting dirutinkan zikir pagi petang. Sampun dibuka. Yang masih pakai plastiknya dibuka plastiknya gue. Ngajak sekawingi orang buka plastiknya. Eman-eman Ustadz ki anyar. Sampun. Ibu-ibu. Baik, kalau tonton. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Lihat nomor 10. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabiyya. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabiyya. 3 kali nje. Terus ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika astaghits.
wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Terus yang nomor zikir petang ya, maaf salah buka tadi ya. Tadi 9, 10, 11 zikir petang ini lompat ke 14 halaman 57 zikir petang. Ini kan bengi ta. Kok zikir pagi dibaca itu? Kepiye to ustadz kae? Jenengan ya guru manut. Terus nomor 57 14 nih. A'udzu bikalimatillahi. Ini tak sambung karena harus nyambung ini. Bikalimatillahi tammati. Bikalimatillahi tammati. Min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. Min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. Min syarri ma khalaq. Ya, sampun. Itu yang pendek-pendek. Sekarang buka zikir bar sholat. Kemarin itu saya pas ngisi di Selang Wonosari itu, aduh zikirnya masih kurang lengkap itu jamaah-jamaah ya. Guru ngertinya istighfar, Allahumma antas salam, terus la ilaha illallah. La ilallah pilih yang paling singkat karena mungkin kesusu pingin rampung. Terus subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ada la ilallah yang paling panjang loh di situ. Tak ulang yang panjang. Jadi dibuka 61. Tak tuntun. Zikir setelah sholat. Ya, zikir setelah sholat. Usahakan bar sholat itu zikir dulu, nggak langsung bubar. Ya, zikir terlebih dahulu. Kalau tonton astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, lihat nomor 2 ini panjang. Nanti hafal pelan-pelan Ji. Nanti tambah zikire. Nanti zikire gur kuit terus we. Ini ada yang lengkap, baca yang lengkap. Lebih bagus. Nanti keutamaannya lebih banyak. Apa? Hujan gerimis? Gerimis? Hujan? Hah? Gerimis, ya, yang ibu-ibu bisa berteduh. Bapak yang di bawah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Lahul mulku. Walahul hamdu. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli. Wa huwa syai'in qadir. Allahumma la mani'a
lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Terus nomor 3, inilah ilallah yang satu lagi. Kalau yang ini jarang dibaca oleh jamaah. Coba Bapak merapat lagi biar yang di tangga bisa masuk. Ayo. Nah ini coba Riki, cerak Riki. Pak, cerak meja. Nah itu masih bisa itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Baik. Sekarang buka buletin. Sekarang kita masih baca perintah untuk membaca zikir pagi petang. Baca ayat keempat An-Nur 3637. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilahirkan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Ya, lihat fi buyutin di masjid-masjid. Masjid disebut buyut. Adzinallah, Allah memerintahkan anturfa'a untuk dimuliakan, fiha ismuh, dimuliakan nama Allah, yusabbihu lahu, ya, dan diperintahkan bertasbih kepadanya, fiha, ketika itu, yaitu di dalamnya, bil guduwi wal asal, pada pagi dan petang. Gudu itu pagi, bisa juga maknanya subuh. Maka ada istilah sholat goda. Ada istilah sholat goda. Sholat goda itu artinya sholat subuh. Wal asal, asal artinya sore. Berarti disuruh bertasbih pada pagi dan sore. Lalu rijalun, ada laki-laki, la tulhihim tijaratun, yang perdagangan, bisnis, warungnya tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, wala bai'un, dan juga jual belinya tidak membuat mereka itu lalai. Maka di antara anjuran di sini suruh baca zikir pagi petang. Sekarang lihat pelajaran saking ayat. Pertama, masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Masjid itu tempat yang paling dicintai oleh
Allah. Maka kalau kita mau dapat cinta Allah, datanglah ke masjid. Beda dengan pasar. Ya, beda dengan apa? Pasar. Coba lihat hadisnya di bawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Karena di masjid banyak zikir, ada sholat, ada baca Al-Quran, ada majelis ilmu. Sedangkan di pasar orang sibuk dengan jual beli. Ada yang jual belinya itu ngapusi, ada yang jual belinya itu pura-pura nawar harga ternyata tidak jadi. Macam-macam terjadi di pasar. Betul apa betul? Maka kalau di pasar biar selamat, jadilah pedagang yang jujur, jadilah pebisnis yang jujur, jadilah orang yang melakukan jual beli namun tidak lalai saking mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jual beli, boleh dagang di pasar juga boleh, namun harus jujur, amanat. Juga harus perhatikan aturan jual beli. Betapa banyak pedagang itu kalau masuk pasar, dia itu penjual namun nggak paham hukum. Padahal dulu sejak masa para sahabat, dulu kalau orang masuk pasar, sampai Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, orang itu masuk pasar harus paham fikih jual beli. Kalau tidak, irtatoma fir riba, irtatoma fir riba, irtatoma fir riba. Dia akan terjerumus dalam riba, dia akan terjerumus dalam riba. Maka dulu kalau orang mau dagang di pasar-pasar harus lulus fikih jual beli. Jadi dites dulu. Kalau dia lulus pelajaran fikih jual beli, boleh masuk pasar. Berarti kalau orang lulus nggak boleh jualan. Paham niki Bapak? Niki wonten blantik napa mboten niki? Kalau dulu itu dipraktekkan, dulu itu blantik-blantik ya dikon ngaji sik lho kuwi lho. Kalau enggak boleh masuk pasar. Saking segitunya itu loh. Dulu loh di masa silam ini loh. Bahkan di ulama, masa ulama-ulama besar dulu masih diterapkan seperti itu. Namun bertambahnya zaman, bertambahnya waktu, aturan ini tidak diperhatikan lagi. Maka di pasar banyak juga yang nipu. Nyasap apa ya ini? Hah? Oh sampah, tak kira wong rokok ning buriku lho. Iya, tak kira ada wong rokok itu biasa deh. Saya tuh kadang ngaji terus ada tukang soundnya di belakang gitu, belakang layar. Dia ngerokok di belakang gitu, jadi di depannya aduh ini tukang sound itu gua aja. Jadi badan itu baju itu penuh asap rokok. Itu cuma tarik saja, ustadznya yang kena asap tuh di depan. Tadi apa? Aturan masuk pasar harus apa dulu? Hah? Belajar fikih jual beli. Wah sekarang orang sekarang itu nggak lagi kok. Iya tak? Coba masuk pasar Wonosari, masuk pasar sapi di mana di sini? Mana lagi? Terwono ada nggak? Ada tak? Nah, coba lihat. Coba masuk di pasar-pasar coba. Apa ada aturan kayak gitu? Atau mungkin nanti yang pengurusnya bilang, kamu ngaji di mana? Pernah ditanya kamu ngaji di mana nggak waktu masuk pasar? Bukan. Apa minimalnya tanya, kau kenal Ustadz Abdul apa bukan? Ora. Itu paling sudah, wah kena masalah itu. Nggak ada apa-apa hukum fikih jual beli nggak ada. Iki bocor-bocor dikit ora masalah ya Pak. Iya, saya ditunggu-tunggu yo air hujan, wingi-wingi to enten terus ta hujane to.
syukuri ya alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ngajine pokoknya jalan terus. Ibu-ibu alhamdulillah ora bubar iki alhamdulillah. Soalnya hujan. Ora mulai ya kehujanan ya. Paham nggih? Jadi sekali lagi pokoknya yang mau jualan sebisa mungkin paham hukum jual beli. Makanya kalau ada yang tidak paham silakan nanya pada yang berilmu biar jadi jelas. Terus yang kedua, faedah kedua, dilarang untuk melakukan hal-hal laghu atau sia-sia di dalam masjid. Di antaranya tidak boleh teriak-teriak di dalam masjid. Ya, nggak boleh teriak-teriak dengan suara seru, nggak boleh. Masjid ada aturan. Saya pernah bahas di Masjid Al-Huda Pelayan waktu pembahas aturan-aturan terkait masjid, dimuliakan masjid itu bagaimana. Di antaranya tadi tidak boleh di dalam masjid itu dikeraskan suara. Kecuali kalau untuk kepentingan ngaji kayak gini, Ji. Kalau ini saling teriak-teriak balas-balasan. Pernah Umar bin Khattab itu menegur ada orang yang teriak-teriak di Masjid Nabawi. Umar bin Khattab ketika itu mengatakan, seandainya kamu penduduk negeri ini, saya sudah mukul kamu. Mungkin karena dia nggak tahu aturan. Seandainya dia penduduk kota Madinah, sudah dipukul oleh Umar dikarenakan dia mengeraskan suara di dalam masjid. Terus faedah ketiga, ini jadi dalil tentang dorongan untuk membangun masjid, membersihkan hingga menghilangkan kotoran dan najis dari masjid. Ini termasuk bentuk memuliakan masjid. Kita bangun, kita jaga kebersihan, disapu, dipel, ada kotoran-kotoran dihilangkan gitu. Sampai Nabi SAW menyediakan ada pembantu untuk bersih-bersih masjid Nabi SAW. Juga menghilangkan kotorannya sampai najis. Terus yang keempat, disebut nama Allah di dalam masjid, maksudnya adalah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Hal ini sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas, lihat tafsir Al-Quran Al-Azim. Sedangkan Syekh As-Sa'di memaknakan dengan sholat seluruhnya, baik wajib maupun sunnah, membaca Al-Quran, bertasbih, belajar dan mengajarkan ilmu, begitu pula mudzakarah, i'tikaf, dan bentuk ibadah lainnya yang dilakukan di dalam masjid. Berarti memakmurkan masjid ada dua bentuk, yaitu memperhatikan bangunannya dan memperhatikan ibadah dengan menyebut nama Allah di dalamnya, seperti memperhatikan sholat. Nah sekarang lihat, memakmurkan masjid berarti ada dua. Ingat ya. Yang pertama memperhatikan bangunannya. Apa tadi? Memperhatikan apa? Bangunannya. Baik itu dibangun, baik itu bisa diperbagus buat jamaah nyaman. Baik juga memenuhi, menyiapkan fasilitas-fasilitas. Contoh fasilitasnya apa ya masjid itu? Apa? Kipas. Ada peralatan sholat seperti sarung, mengkena soundnya dibuat bagus, apalagi ada pengajian di situ. Ini bagian memperhatikan bangunan. Juga memakmurkan masjid dengan cara memperhatikan ibadah. Tadi disebutkan oleh Syekh Sa'di bentuknya sholat di dalamnya, sholat jamaah. Bentuknya membaca Al-Quran, bentuknya bertasbih, bentuknya belajar, mengajarkan ilmu. Di situ mesti ada pengawasan atau ada taman pembelajaran Al-Quran. Juga situ saling muzakarah, mengingatkan ilmu. Juga kalau waktu tertentu seperti bulan Ramadan, akhir-akhir Ramadan digunakan untuk i'tikaf. Apa i'tikaf? Berdiam diri di masjid. Terus kelima, ayat ini adalah perintah untuk berzikir pada iftar pagi dan asar.
berwarna akhir siang yaitu petang. Nah, ini perintah untuk baca zikir pagi lan petang. Keenam, Menurut pendapat Ibnu Abbas pula, ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. perintah untuk sholat subuh dan sholat asar. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas kemarin sudah kita singgung. Ketujuh, Yang dimaksud dalam ayat adalah pria yang dunianya tidak membuatnya jauh dari Rabb-nya. Sama sekali kesibukan perniagaan dan mencari nafkah tidaklah mempengaruhinya. Tijarah atau perniagaan di sini mencakup segala bentuk perdagangan untuk meraih upah. nah pokoknya yang namanya tijarah itu perdagangan, jual apapun. Ya, jual apapun, mau makhluk hidup, sapi, kambing, mau benda-benda, barang-barang, ya, apapun yang dijual. Sampai pun dia menyediakan jasa tertentu, misalnya perbaiki AC, misalnya untuk jadi cleaning service, macam-macam. Ya, ada bentuk dengan barang, dengan jasa yang dijual, ada yang makhluk bernyawa seperti hewan dan seterusnya. Terus sedangkan baik jual beli. Sedangkan baik atau jual beli adalah bentuk lebih khusus dari perniagaan. Nah, bentuknya jual beli. Terus karena dalam perniagaan lebih banyak ditemukan transaksi jual beli. berarti dalam perniagaan ini umum, ada sewa menyewa, ada kontrak. Ya, ada rumahnya dikontrakan, ada yang tinggal jadi kos-kosan. Nah, itu namanya tijarah. Perdagangan. Kalau jual beli itu lebih spesifik, lebih khusus lagi. Terus Pujian pada pria di sini bagi mereka yang berdagang dan melakukan jual beli dan asalnya perbuatan tersebut tidaklah terlarang. Terus Meskipun tidak terlarang, akan tetapi hal-hal tadi tidaklah mempengaruhi mereka dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Terus Bahkan mereka menjadikan ibadah dan ketaatan pada Allah sebagai tujuan hidup mereka. Jadi perdagangan tadi tidaklah sama sekali menghalangi mereka menggapai ridha Allah. Namun hati kebanyakan orang adalah sangat menaruh perhatian pada dunia. Mereka sangat mencintai penghidupan mereka dan sangat sulit mereka pada umumnya meninggalkan dunia mereka. kita itu terlalu cinta pada dunia. Yang punya bisnis terlalu sayang pada bisnis. Makanya ketika sudah sibuk dengan dunia, sudah sibuk dengan bisnisnya, mau pergi sebentar untuk melaksanakan sholat, berat. Mau tinggalkan, wah Ustadz nanti pelanggan saya lari gimana? Berat ninggalkan hal-hal tadi. Terus bahkan mereka pun bersusah payah hingga meninggalkan kewajiban pada Allah. ada yang susah payah kerja sampai ninggalkan sholat. Banyak nggak? Banyak. Sudah nggak kenal hukum lagi, nggak kenal halal haram, sholat juga ditinggalkan. Terus Berbeda dengan yang disebutkan dalam ayat ini, mereka begitu takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Karena mengingat goncangannya hari kiamat tersebut, akhirnya mereka pun semakin mudah beramal dan meninggalkan hal yang melalaikan mereka dari Allah. maka kalau jadi pedagang jangan sampai lalai dari ibadah. Dagangnya tetap dagang, jual barangnya tetap jual barang, namun jangan sampai lalai saking sholat.